Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanis Al-Qadri dengan NIM S1S1222071. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah saya, yaitu pengenalan pola, di mana tugas keduanya adalah Tugas keduanya adalah menjelaskan halaman 60 sampai 83 pada dokumen berikut. Nah, di sini saya sudah membukanya. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah gambar di mana ini adalah hasil ini adalah hasil median host value-nya, ini total rooms-nya, ini median income, ini juga housing median age. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan gambar ini, kita translate dulu. Matriks Venture ini memplot setiap atribut numerik terhadap setiap atribut numerik lainnya, ditambah histogram dari setiap atribut numerik. Intinya ini adalah penyebaran datanya dari studi kasus yang kemarin mengenai penjualan suatu rumah, gitu. Di sini kemudian kita lihat ada diagonal utama kiri atas ke kanan bawah akan penuh dengan garis lurus jika Panda memplot setiap variabel terhadap dirinya sendiri yang tidak terlalu berguna. Jadi sebagaimana gantinya, Pandas menampilkan histogram dari setiap atribut opsi lain tersedia. Lihat dokumentasi Pandas untuk lebih jelasnya. Oke. Di sini pada gambar 216 ini. Oke. Atribut yang paling menjanjikan untuk memprediksi nilai rumah rata-rata adalah pendapatan rata-rata. Jadi, mari kita memperbesar seberapa korelasinya. Oke, jadi di sini ada atribut yang paling menjanjikan untuk memprediksi nilai rata-rata suatu rumah, yaitu adalah pendapatan rata-ratanya. Nah, ini dilakukan namanya housing plot, di mana ada ini scatter, terus pakai median income dan median house value. Pendapatan rata-ratanya. Nah, ini dia gambarnya. Ini kemarin bukan split kayaknya. Intinya yang kemarinnya itu kayak di sini sebarannya itu terlalu sangat berhamburan. Jadi di scatter agar tampilannya itu dilihat yang mana yang paling yang mana warnanya paling terang seperti itu. Kalau ini kan sudah agak di blur seperti ini. Lalu di sini ada penjelasannya. Plot ini menggunakan beberapa hal. Pertama adalah korelasinya memang sangat kuat. Anda dapat dengan jelas melihat tren naik dan titiknya tidak terlalu tersebar. Kedua, batas harga yang kami perhatikan sebelumnya terlihat jelas. Jadi kayak batas-batas ini terlihat jelas sebelumnya. Sebagaimana garis horizontal di $500.000 US dollar, tetapi plot ini mengungkapkan garis lurus yang lainnya yang kurang jelas. Garis horizontal sekitar 450, yang lain $450.000, yang lain sekitar $350.000, mungkin satu sekitar $280.000, dan beberapa lagi di bawah itu. Anda mungkin ingin mencoba menghapus distrik yang sesuai untuk mencegah algoritma untuk memproduksi keanehan data ini. Oke, jadi kayak karena kita mengetahui bahwa rata-rata pendapatannya itu lebih berkorelasi dengan median house-nya, itu rata-rata penjualan rumah. Oke, di sini diperbesar jadi kayak ada garis. Oke, yang ini udah jelaskan 5.100 ini sangat terlihat jelas. Terus di sini ada bereksperiment dengan kombinasi atribut. Oke, jadi kita lihat di sini setelah di hosting kan ini tuh mau dibaca ini sangat panjang ya. Coba baca sekali ya. Semoga bagian sebelum memberi Anda gambaran tentang beberapa cara Anda dapat menjelajahi data dan mendapatkan wawasan. Anda mengidentifikasi beberapa keanehan yang mungkin ingin Anda
Jadi di sini kita bakal melihat di bagian ini tuh terdapat beberapa atribut dan kita melihat atribut mana yang paling cocok untuk yang paling bagus, yang paling eh, berkorelasi dengan nilai median host value. Dan di sini itu yang paling bagus adalah median income dan juga apa ya, median income dan juga kalau nggak salah kemarin ini latitude, kalau nggak salah, kalau tidak salah itu merah bukan latitude. Apa yang kemarin aku seperti itu ya, bedroom drawer di sini. Coba lumayan atribut bedroom spare room baru jadi bedroom spare room ini baru jauh lebih berkorelasi dengan nilai rumah rata-rata daripada jumlah total kamar atau kamar tidur atau yang lain seperti itu. Rupanya rumah dengan rasio kamar tidur atau kamar yang lebih rendah cenderung lebih mahal jumlah kamar per rumah. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa bedroom per room dan juga ini median itu sangat berkorelasi. Oke, kita lanjut ke sini, ke prepare menyiapkan data untuk algoritma machine learning. Oke, di sini it's time to prepare the data for your machine learning algorithms. Instead of doing this manually, use SolveWrite function for this purpose for several good reasons. Saatnya menyimpan data untuk algoritma machine learning. Alih-alih melakukan ini secara manual, Anda harus menulis fungsi untuk tujuan ini karena beberapa alasan bagus. Kita lihat ada beberapa alasan di sini. Yang pertama adalah ini akan memungkinkan kita untuk memproduksi transformasi ini dengan mudah pada himpunan data apapun. Misalnya, lain kali Anda mendapatkan himpunan data baru, misalnya kita dapat himpunan baru. Terus di sini nanti ada juga kita akan secara bertahap membangun pustaka fungsi transformasi yang dapat kita gunakan kembali dalam proyek mendatang. Lalu di sini ada kita akan menggunakan fungsi-fungsi dalam sistem langsung untuk mengubah data baru sebelum memasukkannya ke dalam algoritmanya kita. Terus di sini ada juga yang terakhir, ini akan memungkinkan Anda untuk dengan mudah mencoba berbagai transformasi dan melihat kombinasi transformasi mana yang paling berhasil. But please let refer to a clean training set. Jadi di sini menjelaskan bahwa pertama-tama mari kita kembali ke set pelatihan yang bersih dengan menyalin train set. Sekali lagi, mari kita pisahkan juga prediktor dan label karena kita tidak selalu ingin menerapkan transformasi yang sama ke dalam prediktor dan nilai target. Perhatikan bahwa drop membuat salinan data dan tidak memengaruhi straight train set. Oke. Di sini kita lakukan yaitu pertama adalah hosting start train set drop. Kenapa saya tidak lakukan yang namanya tidak melakukan praktek karena di sini tuh kita mulainya dari tengah gitu pada saat ini. Oke, di sini ada data cleaning, bukan cleaning ya, cleaning, data pembersihan. Most machine learning algorithms cannot work with missing features. Sebagian besar algoritma pembelajaran mesin tidak dapat bekerja dengan fitur yang hilang. Jadi mari kita buat beberapa fungsi untuk mengurusnya. Kita melihat sebelumnya bahwa atribut total bedrooms memiliki beberapa nilai yang hilang. Jadi mari kita perbaiki. Anda memiliki 3 opsi. Yang pertama adalah kita memiliki 3 opsi, yaitu mendapatkan singkirkan distrik yang tidak sesuai. Singkirkan distrik yang sesuai. Lalu
kita singkirkan seluruh atribut lalu set the values to some value. Jadi atur nilai beberapa nilai nol, rata-rata atau median. You can you can as complete this easily. Anda dapat melakukan dengan mudah menggunakan metode drop, dan fill-nya dalam data frame. Jadi di sini ada 3 opsi kita ingin dalam melakukan cleaning data, yaitu ada ini ada drop-nya, terus ada drop, dan juga ini ada fill-nya. Nah, itu adalah opsi ketiganya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan drop-nya, jadi holding drop-nya dalam kurung subset sama dengan kurung siku, tanda kutip total bedrooms balas kutip tanda kurung siku balik dan kurung siku biasa. Itu adalah opsi pertama. Opsi kedua dia mirip sama seperti dropnya, dia di sini cuma drop, lalu dalam kurungnya nggak pakai kurung siku lagi, total bedroom, exist sama dengan 1. Terus misalnya di sini opsi ketiga kita punya median, di mana median itu nilainya adalah housing dari total bedrooms, di mana dot median dari rata-ratanya nilai tengah, yaitu housing total bedroom dot fill-nya median implies true. Oke. Di sini ada penjelasan bahwa jika Anda memiliki opsi 3, Anda harus menghitung nilai median pada data set pelatihan dan menggunakannya untuk mengisi nilai yang hilang dalam data set pelatihan. Jangan lupa untuk menyimpan nilai median yang telah Anda hitung. Anda akan memerlukannya nanti untuk mengganti nilai yang hilang dalam data set pengujian ketika kita ingin mengevaluasi sistem atau juga setelah sistem ditayangkan untuk mengganti nilai yang hilang dan data yang baru. Oke, di sini ada skitlearn. Jadi ada skitlearn untuk menyediakan kelas praktis untuk menangani nilai yang hilang. Simple apa ini? Simple inputter. Jadi kayak simple inputter. Berikutnya adalah cara menggunakannya. Pertama adalah kita perlu membuat instance simple inputter, menentukan bahwa kita ingin mengganti nilai yang hilang dari setiap atribut dengan median atribut tersebut. Jadi di sini kita menggunakan from skitlearn import simple inputter strategi median. Oke. Karena median hanya dapat dihitung pada atribut numerik, kita perlu membuat salinan data atribut teks menggunakan Ocean Proximity. Oke. Selanjutnya di sini dia bakal menyesuaikan instance inputter ke data pelatihan menggunakan metode fit. Terus the inputter has simple compute. Jadi nanti inputter hanya menghitung median setiap atribut dan menyimpan hasilnya dalam variabel instance statistik. Hanya atribut total bedrooms yang memiliki nilai yang hilang, tetapi kita tidak dapat memastikan bahwa tidak ada nilai yang hilang dalam data baru setelah sistem dijalankan. Jadi lebih aman untuk menerapkan inputter ke semua atribut numerik. Jadi nanti ketika kita tes inputter statistik seperti ini, maka yang keluar adalah array-nya gitu. Nilai-nilai array-nya itu negatif 118,51, terus ada 34,26 dan lain-lain. Begitu juga housing numerik median dot values seperti itu. Oke, ini ada skitlearning design penjelasannya. Kita langsung masuk ke sini. Mana ya? Ini ya kita coba lihat dulu untuk kita praktekkan dari mana.
sini ada yang namanya menangani teks atribut kategori. So far we have only the sejauh ini kita hanya berurusan dengan atribut numerik, tetapi sekarang mari kita lihat atribut teks dalam himpunan data ini. Hanya ada satu atribut ocean proximity. Mari kita lihat nilai untuk 10 instance pertama. Jadi kita bakal melihat nilai dari hosting setnya ini ada 10 yang kita ambil, yaitu ocean proximity 17.606. Ini bisa dilihat ya. Terus di sini kita lihat ini bukan tes sewenang-wenang, ada sejumlah nilai yang memungkinkan yang masing-masing mewakili kategori. Jadi atribut ini adalah atribut kategori. Sebagian besar algoritma pembelajaran mesin lebih suka bekerja dengan angka. Jadi mari kita ubah kategori ini dengan teks ke angka. Untuk ini kita dapat menggunakan kelas ordinal encoder sklearn 1. Oke. No one. Di sini jadi kita bakal ubah menjadi angka. Oke, kita lanjut ke notice di sini custom transformation. Meskipun sklearn menyediakan banyak transformator yang berguna, Anda perlu menulis sendiri untuk tugas-tugas seperti operasi pembersihan custom atau menggabungkan atribut tertentu. Anda ingin transformator Anda bekerja dengan mulus dengan fungsi sklearn seperti tipe, dan karena sklearn bergantung pada pengetikan bebek bukan inher. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuat kelas dan mengimplementasikan 3 metode fit, mengembalikan sekali self transform, dan juga fit transform. Oke, di sini bakal ada penjelasan lagi. Kita bisa mendapatkan yang terakhir secara gratis hanya dengan menambahkan transformer mixin sebagai kelas dasar. Jika Anda menambahkan base estimator sebagai kelas dasar, Anda menghindari arcs dan cars di konstruktor Anda. Anda juga akan mendapatkan 2 metode tambahan, get params dan juga set params, yang akan berguna untuk penyetelan hyperparameter otomatis. Oke, di sini kita bakal masuk ke fitur scaling. Jadi apa sih itu fitur scaling ya? Fitur scaling itu di sini pada lebih ke penskalaan fitur. Oke, jadi salah satu transformasi terpenting yang Anda perlu terapkan pada data Anda adalah penskalaan fitur. Dengan beberapa pengecualian, algoritma machine learning tidak berkinerja baik ketika atribut numerik input memiliki skala yang sangat berbeda. Ini adalah kasus untuk data rumah. Jumlah total kamar berkisar antara sekitar 6 hingga 39.320, sedangkan pendapatan rata-rata hanya berkisar antara 0 hingga 15. Perhatikan bahwa penskalaan nilai target umumnya tidak diperlukan. Oke, kita masuk lagi di sini. Ada 2 cara umum untuk membuat semua atribut memiliki skala yang sama: penskalaan minimal dan juga maksimal, dan standarisasi. Baik, di sini penskalaan minimal dan maksimal, banyak orang yang menyebut normalisasi ini adalah yang paling sederhana. Nilai diubah dengan diskalakan ulang sehingga berkisar antara 0 hingga 1. Kami melakukan ini dengan mengurangi nilai minimal dan juga membagi dengan maksimal dikurangi minimal. Sklearn menyediakan transformer yang disebut min-max scaler untuk ini. Ini memiliki hyperparameter feature range yang memungkinkan Anda mengubah rentang jika karena alasan tertentu Anda tidak menginginkan 0 sampai 1.
Oke, di sini ada lagi penjelasannya bahwa standarisasi berbeda. Pertama-tama mengurangi nilai rata-rata sehingga nilai standar selalu memiliki rata-rata 0 dan kemudian dibagi dengan standar deviasi sehingga distribusi yang dihasilkan memiliki varian satuan tidak seperti penskalaan minimal maksimal. Standarisasi tidak meningkat nilai ke rentang tertentu yang mungkin menjadi masalah untuk beberapa algoritma misalnya jaringan saraf seperti mengharapkan nilai input mulai dari 0 hingga 1. Bagaimanapun standarisasi jauh lebih sedikit terpengaruh oleh outlier. Misalnya sebuah listrik memiliki pendapatan rata-rata dengan yang sama dengan 100 secara tidak sengaja. Penskalaan minimal dan maksimal kemudian akan menghancurkan semua nilai yang lainnya dari 0 hingga 15 menjadi 0 hingga 0,15, sedangkan dari 0 hingga 0 atau dari 0 hingga 15. Sedangkan standarisasi tidak akan banyak terpengaruh. Scalar menyediakan transformator yang disebut standar scalar untuk standarisasi. Baik, kita masuk ke bagian transformasi Piper lens. Jadi ini adalah transformasi pipa ya. Contohnya gimana transformasi pipa? Alur transformasi itu. Oke. Di sini ada penjelasan bahwa seperti yang kita lihat bahwa ada banyak langkah transformasi data yang perlu dijalankan dalam urutan yang benar. Untungnya Skitler menyediakan kelas pipeline untuk membantu urutan transformasi seperti itu. Berikut adalah alur catcher untuk atribut numerik. Nah, ini ada from Skitler pipeline import pipeline, from processing import standard scalar, numeric ini num ya, ini variabel, pipeline sama dengan pipeline, dan ini ada beberapa inputter attributes header and standard scalar. Oke, di sini kita lagi hosting number training sih. Oke. Oke, itu baru penjelasannya. Kita langsung lompat ya ke mana? Better evaluation using cross validation. Oke, di sini ada penjelasan bahwa salah satu cara untuk mengevaluasi model pohon keputusan adalah dengan menggunakan fungsi train test split untuk membagi set latihan menjadi set latihan yang lebih kecil dan set validasi. Lalu latih model Anda terhadap set latihan yang lebih kecil dan mengevaluasi terhadap set validasi. Ini sedikit pekerjaan, tetapi tidak ada yang terlalu sulit dan itu akan bekerja dengan cukup baik. Alternatif yang bagus adalah dengan menggunakan fitur validasi silang ke Fault Scalar. Kode berikut secara acak membagi set latihan menjadi 10 subset berbeda disebut lipatan, kemudian melatih yang mengevaluasi model pohon untuk keputusan 10 kali memilih lipatan yang berbeda dengan evaluasi setiap saat dan melatih 9 lipatan lainnya. Hasilnya adalah array berisi 10 ekor evaluasi 10 skor evaluasi. Ini adalah contohnya, dia masih menggunakan hosting preferred, jadi kayak kita belum bisa praktek karena perjalanannya sudah setengah ya. Oke, di sini dia lihat skor ya, dia print scoresnya, terus dia ngambil dari mediannya, standard deviationnya. Oke, dia lihat ini hasilnya seperti ini. Oke, terus ini ada geared search. Jadi di sini ada fine tune your model, menyempurnakan model kita. Jadi di sini ada penjelasan bahwa mari kita asumsikan bahwa Anda sekarang memiliki dasar pendek model yang menjanjikan. Anda sekarang perlu menyempurnakannya. Mari kita lihat berapa cara Anda melakukannya. Right ya. Pertama di sini ada grid search.
Oke. Oke. Oke, salah satu pilihannya adalah mengutak-atik hyperparameter secara manual sampai Anda menemukan kombinasi nilai hyperparameter yang bagus. Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat membosankan, dan Anda mungkin tidak punya waktu untuk menjelajahi banyak kombinasi. Sebagai gantinya, Anda harus mendapatkan Google Search Scaled Learning untuk mencari Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu hyperparameter mana yang Anda inginkan untuk bereksperimen dan nilai yang harus dicoba, dan itu akan menggunakan validasi silang untuk mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi nilai hyperparameter. Misalnya kode berikut mencari negara kombinasi nilai hyperparameter terbaik untuk random forest. Oke, ini yang mana mau dikodenya? Mungkin kita coba cari dulu ya yang bisa dikoding. Oke, kita lanjut di sini. Salah satu pilihannya adalah hyperparameter, dan itu akan menggunakan Niger. Nah, kita langsung di sini. Para guide ini memberitahu bahwa skitlearn untuk terlebih dahulu mengevaluasi semua 3 kali 4 12 kombinasi ini nilai hyperparameter estimator price. Jadi kita di sini ada gears, oke. Oke, jadi di sini ada hasil evaluasi gears secara search CV results ya, maksimal seperti ini. Random visit search. Bicaran acak. Lanjut, ini adalah median income
attitude. Nah, sini kita masuk evaluasi your system. Jadi nanti kita bakal belajar ini. Evaluasi sistem ada sisi pengujian. After setelah mengubah model Anda untuk sementara waktu, Anda akhirnya memiliki sistem yang berkinerja cukup baik. Sekarang saatnya untuk mengevaluasi model akhir pada set uji. Tidak ada yang istimewa tentang proses ini. Cukup dapatkan prediktor dan label dari set pengujian Anda. Jalankan for pipeline Anda untuk mengubah data. Panggil transfer bukan transfer. Anda tidak ingin menyelesaikan set pengujian dan evaluasi model saat pengujian. Di sini kita lihat ada launch, monitor, dan juga maintenance sistem Anda. Di sini sempurna. Anda mendapatkan persetujuan untuk meluncurkan. Anda sekarang baru menyiapkan solusi Anda untuk produksi. Misalnya memoles kode, memoles dokumentasi, dan pengujian dan sebagainya. Kemudian Anda dapat menyebarkan model ke lingkungan produksi Anda. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menyimpan model speed learning yang terlatih. Misalnya menggunakan job lib, termasuk alur pemrosesan dan prediksi penuh. Lalu memuat model terlatih ini dalam lingkungan produksi Anda dan menggunakannya untuk membuat prediksi dan memanggil metode prediksi. Misalnya mungkin model akan digunakan dalam situs web. Pengguna akan mengetikkan beberapa data karena tentang distrik baru dan klik tombol perkiraan harga. Jadi kita langsung lihat saja di sini pada gambarnya. Jadi di sini kita punya orang ini ya, misalnya kita sebagai user, dia bakal punya terus dia bermain HP di dalam websitenya, website aplikasinya, terus dia menginput di servernya itu dia menggunakan model ya, terus dia prediksi, lalu dia masukkan hasilnya itu dia munculkan di website seperti itu. Jadi nanti hasilnya muncul di website ini dia didapat oleh user seperti itu, adalah pengaplikasiannya. Di sini kita lihat lagi, kayaknya udah halaman 3 doang ya. Di sini kurang lebih seperti itu. Coba kita baca ini. Jika data terus berkembang, Anda perlu memperbarui himpunan data terapi ulang. Jadi ada yang namanya itu data yang online yang kayak itu tidak perlu memperbarui data, dia akan di-running langsung oleh sistem, dan ada yang datanya itu harus kita input lagi begitu, kita perbaiki lagi sendiri. Aku lupa itu apa namanya. Di halaman terakhir ini kita akan lihat bahwa kita mungkin ingin membuat beberapa subset dari pengujian untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja model. Tapi ada bagian ini, misalnya Anda mungkin ingin memiliki subset yang hanya berisi data terbaru atau set pengujian untuk jenis input tentunya. Misalnya listrik yang terletak di pedalaman versus listrik yang terletak di jagat lautan. Ini akan memberi Anda pemahaman yang lebih tentang kekuatan dan kelemahan model Anda. Jadi di situ yang saya katakan tadi ada data-data yang memang bisa digunakan itu tanpa datanya itu walaupun diperbarui dia seperti itu. Itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan lagi ya, sorry. Apalagi penjelasan sangat-sangat mungkin kurang jelas.
saya sudah bersaksi